Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah obrolan yang kurang lebih selama 8 jam antara tim kuasa hukum baru Baradae dengan Baradae selama 8 jam. Dan ini ada beberapa poin yang sangat mengejutkan bagi kita di masyarakat umum. Ada juga surat yang dititipkan ke Deolipa Yumara, pengacara Baradae yang baru, untuk keluarga almarhum atau mendiang Brigadir J, Bapak, Ibu, serta Reza, adiknya. Ini disampaikan. Kita akan bahas satu persatu dulu, tapi sebenarnya gini teman-teman ya, Baradae ini sebenarnya kalau aku tangkap, sekarang sudah mau menjadi justice collaborator. Karena kalau dia minta perlindungan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, itu secara status sudah tidak bisa lagi karena status dia sudah menjadi tersangka. Tetapi kalau dia mau menjadi justice collaborator, itu dia bisa dilindungi oleh LPSK, yang merupakan salah satu hal disampaikan oleh Deolipa Yumara di sini. Pertama, kita cari tahu sebenarnya kuasa hukum ini ditunjuk oleh siapa? Dikatakan ini adalah ditunjuk oleh Bareskrim Polri sendiri. Nah, aku juga bertanya-tanya, tim kuasa hukum yang lama itu yang memilih siapa ya? Apakah dari Bareskrim ataukah dari Pak Ferdi Sambo? Nah, alasannya kita juga belum tahu ya, sudah aku bahas di video sebelumnya. Tetapi yang ini sudah jelas dikatakan dia adalah ditunjuk oleh Bareskrim Polri. Dan ini demi pro justisia, demi penegakan keadilan ya. Penegakan hukum maksudku. Kami ngobrol dari hati ke hati selama 8 jam. Ada masalah psikologis yang didapatkan oleh Baradae. Dia sangat terbebani secara mental. Menurut aku nih ya, dibandingkan mohon maaf nih dengan Ibu Putri yang selalu klaim bahwa beberapa psikolognya mengatakan di media massa, Ibu Putri terlihat sangat tertekan dan sebagainya dengan kondisi beliau yang luar biasa bagi aku. Luar biasa itu dari segi ekonomi dan sebagainya. Dibandingkan dengan Baradae, menurut aku Baradae jauh lebih tertekan. Ini pendapatku pribadi. Dan masyarakat Indonesia juga sepertinya banyak yang seirama dengan pernyataanku ini. Tetapi itu sekali lagi itu adalah dugaanku dibandingkan dengan Ibu Putri. Karena Ibu Putri sampai sekarang masih belum mau melakukan pemeriksaan dengan alasan yang memang secara hukum itu cukup aman. Tapi bagi aku, Baradae ini yang lebih terbebani secara mental. Kami berkesimpulan bahwa ini bukanlah pelaku tunggal. Karena dari pasalnya saja pun itu membuka potensi pelaku lainnya. Karena di pasalnya kan kita ketahui ya, ada yang peranannya itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah eksekutor, perintah, atau menyuruh, atau yang membantu. Itu kan ada detail-detail pasalnya. Tetapi pasalnya pun juga ini masih cukup dikritisi oleh tim kuasa hukum Brigadir J. Karena mereka meminta adalah untuk pasalnya adalah pembunuhan berencana. Karena ditemukan ada chat, ada ancaman, cerita-cerita seperti itu, tetapi aku yakin ini akan masih terus bisa dikembangkan. Secara prinsip, menurut pengacara Baradae, dia nggak ada motif untuk membunuh, jadi dia hanya mendapat perintah. Ini kutipannya. Dia sudah bilang siapa yang memerintahkan, tapi saya rahasiakan dulu, biar penyidik nanti yang ngomong. Oke, bagian ini kita bahas dulu. Perintah siapa yang memerintahkan? Ya gampang sih untuk melihat dan juga menganalisa siapa, karena di hari kejadian dia adalah bertugasnya setelah, kalau ini ya, aku kutipnya dari Baradae, dia sudah mengaku di LPSK dan juga Komnas HAM ya, bahwa tugas dia saat itu adalah sebagai supir, bukan sebagai ajudan. Itu adalah pernyataan dia. Tetapi kalau pernyataan dari Kapolres Jakarta Selatan nonaktif, Pak Budi ya, yang menyatakan bahwa fungsi dia saat itu adalah sebagai ajudannya. Mana yang lebih percaya? Bagi aku pribadi, aku lebih percaya pernyataan orangnya langsung, yakni adalah si Baradae, bahwa dia adalah sebagai supir saat itu. Dan perintahnya oleh siapa? Apakah perintahnya, kan dia boleh dibilang jabatannya adalah paling terendah ya, di antara yang kita bahas di tokoh-tokoh dalam kasus ini. Dia adalah yang paling terendah jabatannya. Apakah diperintahkan seniornya? Apakah Pak Ferdi Sambo? Apakah Ibu Ferdi Sambo? Atau siapa? Itu juga adalah dugaan-dugaan ya, kurang lebih adalah kemungkinan besar ke orang-orang itu. Tetapi kan kita nggak boleh mendahului penyidik ya. Itu akan disampaikan penyidik nanti. Ketika dia menjadi TSK,
Ya sudahlah, saya harus suka tidak suka mengakui, kata pengacara, dia adalah yang terlibat dalam penembakannya. Ya sudahlah, biar nantilah di proses pengadilan pembuktiannya. Dia bilang memang ada beberapa orang yang terlibat dalam penembakan tersebut. Oke, beberapa orang yang terlibat dalam penembakan tersebut. Jelas-jelas pernyataan penyidik sebelumnya dari Kapolres Jakarta Selatan sangat bertolak belakang. Pernyataan sebelumnya dikatakan luka-luka semua di Brigadir J adalah hasil dari efek tembakan Baradae yang ada 5 kali tembakan tersebut. Tetapi Baradae mengatakan ke pengacaranya ada beberapa orang yang terlibat dalam penembakan tersebut. Siapa-siapanya saja, biarkan penyidik nanti yang mengatakannya. Terus mengenai isu pelecehan seksual, dia mengatakan bahwa dia tak tahu tentang pelecehan seksual, tapi yang lainnya tahu. Maksudnya gimana? Jadi kalau apakah benar Ibu Putri itu dugaannya dilakukan pelecehan seksual oleh Brigadir J? Dia tidak tahu. Kalau yang lainnya, misalnya adalah tentang berapa orang, peranan dan keterlibatannya, saya tahu. Oke, bagian ini aja bagi aku ya, pendapatku ya, kalau dilihat nggak tahu tuh ada 2 makna, beneran nggak tahu atau karena nggak enak mau ngomong yang sebenarnya. Karena kalau dari kronologi disampaikan dari Kapolres Jakarta Selatan nonaktif kan dibilangnya begini, bahwa Baradae itu mendengar teriakan tolong dan langsung mengacungkan pistol, langsung terjadi tembak menembak. Oke, itu juga aman sih kata-katanya, tetapi kan kalau nggak ada penyebabnya nggak mungkin lah itu langsung terjadi tembak menembak. Oke, lanjut lagi. Kenapa pengacara mengundurkan diri yang lama? Ya, alasannya adalah karena kita memiliki kronologi dan cerita yang berbeda dibandingkan dengan yang lama. Berbeda cerita ke pengacara pertama dan terakhir. Nah ini makanya aku tadi di awal bertanya, yang pengacara pertama itu tim kuasa hukumnya siapa yang memilihkan? Apakah dari Pak Ferdi Sambo atau dari Barreskrim juga? Kayaknya kalau yang kedua ini dari Barreskrim lebih terbuka. Aku melihat dari keterangan ini karena ada ngobrol dari hati ke hati selama 8 jam. Bahkan dikatakan sempat berdoa bersama terlebih dulu, hal-hal simpel yang gak sifatnya formal. Dan pada saat Baradae ngobrol dengan tim kuasa hukum, dia meminta untuk dilakukan perlindungan oleh LPSK, tetapi LPSK itu tidak bisa melakukan perlindungan karena statusnya sudah sebagai tersangka, kecuali dia menjadi justice kolaborator. Makanya dia sekarang menjadi justice kolaborator. Ditanya tentang isu skuad lama atau baru, kata pengacara itu tidak termasuk dalam obrolan kami. Oke, Irjen Verdi Sambo itu selalu dikait-kaitkan dengan Baradae. Apakah dia yang memerintahkan, apa peranan dia dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa saya tidak bisa menyampaikan lebih detail, tapi yang pasti Irjen Verdi Sambo itu satu paket dengan ceritanya. Nanti biar penyidik yang sampaikan. Ini ngeri-ngeri sedap ya, karena jabatan beliau juga walaupun sudah nonaktif, tapi masih banyak sepertinya pejabat-pejabat polisi dugaannya yang masih loyal dengan dia gitu. Awalnya kami ajak dia berdoa dulu agar dia bisa ungkap pengalaman yang terjadi karena saya temui dia sangat terpukul, jadi biar bisa ngobrolnya enak saja. Bahkan dia menitipkan pesan ke keluarga Brigadir J dan dia menuliskan ada sebuah surat, intinya kata-katanya seperti ini. Ini adalah kata-kata yang secara umum aja, tapi secara detailnya itu dirahasiakan. Ia meminta maaf sebesar-besarnya. Saya Baradae mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Buat Bapak, Ibu, dan Reza, Bang Yos, sekali lagi saya mengucapkan turut belasungkawa sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus menguatkan Bapak, Ibu, dan Reza almarhum Bang Yos, tertanda Richard Baradae. Suratnya nggak sesimpel ini, tapi ada lebih panjang lagi, tetapi kan karena pribadi, itu hanya disampaikan nanti, nggak tahu apakah dikirim atau tidak. Kayaknya harusnya dikirim ya, karena amanat kan ya, disampaikan ke orang tua keluarga inti dari Brigadir J. Surat ini hanya cuplikan yang netral saja, lebih detailnya akan disampaikan nanti pada saat rahasia. Karena aku yakin pada saat surat ini disampaikan itu ada detail-detail menceritakan ya tokoh-tokoh penting dalam kasus ini ya. Misalnya kayak Ibu Putri, terus juga Pak Irjen Verdi Sambo, kejadian sebenarnya ini itu mungkin akan disampaikan di situ juga. Tetapi ya kita lihat nanti lah apakah keluarga juga akan membuka ini ke media massa. Terus intinya dari obrolan dengan pengacara ini adalah Baradae itu bukanlah yang berkehendak dengan kejadian ini. Apalah dayanya dia begitu. Oke. Terus aku juga lihat keterangan dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.
kami mengamati adanya indikasi untuk menjadikan Baradae sebagai orang yang akan menanggung semua ini. Dia jadi TSK karena pengakuan dia sendiri, bukan karena alat bukti yang lainnya. Tapi bagaimana dengan hal-hal lainnya itu masih belum mengarah ke Baradae. Nah, ini aku suka nih kalau Pak Ahmad Taufan Damanik mulai mengeluarkan kritisi-kritisinya. Jangan hanya menjadi corong oleh pihak tertentu tanpa melakukan klarifikasi. Karena kita tahu juga tekanan media, tekanan netizen juga sudah cukup besar beberapa waktu terakhir ini untuk Komnas HAM. Bagi aku ini juga penting, makanya harus terus dikawal kasus ini. Kalau no viral, no justice sepertinya. Kemudian dari Ketua LPSK, Hasto Atmojo Surojo, memang dikatakan dia harus menjadi justice kolaborator kalau memang dia mau kami lindungi. Tetapi itu pun tidak otomatis akan bisa terlindungi, harus ada beberapa persyaratan yang dipenuhi. Dan kalau dari tim kuasa hukumnya sudah mengatakan hal seperti itu yang baru, kan hari Senin nanti ya mudah-mudahan harus sudah mulai operasional kerja. Kalau tim kuasa hukum dari Baradae yang baru mau meminta perlindungan dengan LPSK, itu bisa langsung diajukan hari Senin besok ya, harusnya bisa seperti itu. Oke, jadi ini menurut aku ya kita tidak suka Irjen Verdi Sambo adalah orang yang paling tertinggi jabatannya dalam kasus ini. Dalam kasus ini dia adalah yang paling tertinggi jabatannya. Kayaknya tidak mungkin kalau dia tidak punya peranan penting dalam kasus ini. Tetapi peranan penting ini apakah dia sebagai dalang, apakah dia justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu karena permasalahan pribadi, atau ada kemungkinan-kemungkinan yang lainnya lagi. Jadi ya harusnya kalau aku lihat perkembangan trennya kasus ini, kalau ada seseorang atau lembaga yang berusaha menutup-nutupi, itu sama aja kayak bunuh diri teman-teman. Karena ya kita tahu lah ya di Bareskrim kemarin, Mabes Polri, itu sudah banyak mobil-mobil Brimob yang menjaga karena ada dugaan akan terjadi konflik dalam tubuh internal Polri dengan orang-orang yang loyalis gitu ya dengan Irjen Verdi Sambo. Ya, kalau ada yang bilang bahwa ada yang tidak selinier dengan perintah Kapolri, ya siap-siap aja kalian akan menanggung semua. Tetapi semua, menurut aku teman-teman ya, buat para pejabat-pejabat di kepolisian gitu, ya seloyal-loyalnya kita dengan atasan atau dengan siapapun, please, harus lebih loyal itu adalah pada sumpah jabatan kalian ya. Harus menjunjung tinggi keadilan dan penegakan hukum. Itu adalah landasan pertamanya. Siapapun orang yang kita loyalkan seperti apa, harusnya lebih loyal adalah kepada penegakan hukum ya, pro justisia begitu. Aku rasa itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Apakah menurut kalian Baradae ini terlibat dalam penembakan atau malah sama sekali sebenarnya dia tidak terlibat sama sekali, hanya dijadikan kambing hitam? Kalian boleh tuliskan di kolom komentar video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen serta follow Instagramku di Anjas di Thailand serta Facebooknya juga sama. Kapun kerap semuanya. Bye bye.